pemirsa, kembali lagi bersama saya Wulan di program Batara, Obat Alami Nusantara. Salam sehat, bahagia, sejahtera. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga kesejahteraan. Bagi kalian semua yang memiliki masalah kesehatan dan juga kesejahteraan, program ini akan sangat membantu Anda untuk memperbaiki masalah yang ada. Yuk ikuti terus program Batara, Obat Alami Nusantara. Pemirsa, kali ini kami sudah bersama narasumber utama kami yaitu Kistiaji. Baik, sebelum lanjut ke pembahasan program ini, kami ada Salam Batara. Mari. Bio, hidup lebih sehat. Salam Batara, bahagia sejahtera. Baik pemirsa yang berbahagia, kali ini kita sudah bersama narasumber Kistiaji. Boleh diperkenalkan diri, Kistiaji? Ya, baik. Nama saya Abi Setiaji. Saya sendiri sebenarnya bukan profesional praktisi penyembuhan tradisional ataupun ahli tentang ramuan herbal. Tetapi memang sejak adanya pandemi, saya kemudian mempelajari dan mempraktekkan untuk membuat ramuan-ramuan herbal untuk menjaga kesehatan pribadi, keluarga, dan siapa saja yang bersedia untuk mengkonsumsi ramuan herbal kami. Dan kebetulan saya waktu itu bisa berkenalan dengan guru besar atau profesor dari universitas di Surabaya dan di Jogja, dan saya mendapat pelajaran-pelajaran melalui online ya, melalui WA. Juga saya mendapat kiriman probiotik. Probiotik itu adalah suatu bakteri baik yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan maupun untuk penyembuhan. Saya sendiri latar belakang bukan di kesehatan tradisional, tapi saya di bidang manajemen, sistem informasi, tata kelola, dan juga good governance ya. Baik. Wah, Kistiaji ini berarti bukan dari pakar terapi ya, melainkan dari manajemen. Ya, tetapi sudah lebih dari 5.000 orang yang kami tolong. Kami ini, saya bersama tim ya, dalam beberapa tahun ini sudah lebih dari 5.000 orang dan ada catatannya semua. Baik, ini ada yang bertanya, apakah resep ramuan yang diberikan itu dapat diandalkan, Ki? Dan juga dapat dipastikan manjur atau tidak? Nah, betul. Jadi begini, ramuan tradisional atau ramuan herbal ini, itu banyak sekali macam-macam resepnya. Dan di Nusantara, ini masing-masing daerah punya kekhasan herbal. Herbal itu tanamannya seperti ini. Mungkin kalau semacam ini ada di mana-mana. Tetapi seperti bajagah ternyata terkenalnya di Kalimantan. Meskipun di Gunung Wilis kami juga sudah menemukan bajagah yang serupa. Nanti di Papua ada sarang semut dan sebagainya, itu masing-masing. Nah, mengenai kemanjuran atau keandalan, itu sekali lagi yang namanya ramuan tradisional itu berdasarkan pengalaman atau bukti empiris. Memang ada yang sudah diteliti kemudian diproduksi massal ya. Tetapi umumnya nanti semua itu harus dicoba. Harus dicoba kemudian ditekuni. Jadi jangan berharap misalkan kalau minum ramuan ini sekali minum langsung sembuh. Begitu ya. Jadi kebanyakan kita ini mengharapkan mukjizat. Sekali minum, 2 kali minum langsung sembuh, padahal sakitnya udah bertahun-tahun. Nah, ini yang penting menjadi bagian dari gaya hidup. Baik, Kistiaji, tolong dijelaskan kembali mengenai konsep Batara itu seperti apa. Baik, Batara, jadi program yang kita laksanakan ini obat alami Nusantara atau Batara ya. Obat ini pengertiannya bukan sekedar kalau sakit kemudian minum obat. Tetapi kalau bahasa di Jawa dan Nusantara, jadi kalau kita lelah, obatnya apa? Obatnya? Istirahat. Ya. Kalau kita ngantuk, obatnya tidur gitu ya. Kalau kita nggak punya uang, obatnya ada yang pinjam, ada yang kemudian bekerja atau kemudian minta tolong dan segala macam. Itu pengertian obat ya. Jadi baik untuk penyakit fisik maupun nanti yang non fisik, itu yang kita akan pelajari bersama-sama. Jadi Batara itu adalah konsep holistik ya untuk berbagai macam kesehatan, baik masalah non fisik maupun dan fisik. Juga fisik. Ya. Jadi betul. Jadi kita harus melakukan pendekatan secara holistik. Jadi secara fisik dan juga non fisik.
Oke, baik. Kemudian untuk metode pengobatan alami itu seperti apa, Ki? Ya, karena kita bicara tentang holistik menurut fisik dan non fisik ya. Non fisik itu kita ada pikiran, ya. Kalau pikirannya kacau juga kerja juga susah, apa-apa jadi kurang terhambat. nyaman gitu ya. Bisa jadi sakit. Emosi kacau juga kita bisa hidup tidak tenang, pekerjaan juga terganggu, relasi atau hubungan dengan siapapun bisa terganggu. Kemudian juga energi. Jadi kalau kita energinya terganggu, raut mukanya kelihatan pucat dan segala macam ya, lemah itu ya. Mau bergerak kok rasanya nggak semangat, itu energinya terganggu juga, itu harus diperbaiki. Lalu aspek spiritual, aspek dalam diri kita itu spiritual juga penting sekali. Itu untuk diperhatikan dan dirawat. Nah, metodenya tentu berkaitan dengan aspek-aspek tubuh tadi ya. Nah, metode alam ini kita juga memakai unsur-unsur alam. Jadi apa yang ada di alam, misalkan kalau kita ada di sekitar ini, oh udaranya bagus sekali, jernih, bersih, murni. Maka ini nanti untuk orang-orang yang punya penyakit tentang pernafasan, kita akan latih dengan teknik pernafasan, latihan pernafasan, misalkan gitu ya. Atau latihan untuk bersiul, meniup kerang, dan segala macam ya, ini ada kerangnya. Itu teknik-teknik seperti itu. Lalu nanti kalau di sini dekat sungai, nah, sungai ini bagian dari alam, bisa juga untuk terapi. Apakah sekedar berendam, kungkum, gitu ya, atau sekedar mandi di sungai, itu juga bagian dari metode terapi alami. Untuk menguasai metode itu sendiri, seperti apa, Ki? Untuk latihan, ada mungkin latihan khusus atau bagaimana? Oh iya, baik. Nah, kalau mau jadi praktisi, tentu harus berlatih khusus ya. Berlatih khusus, dan itu kalau mau berlatih, kami menyediakan sarana, juga menyediakan tenaga ahli, baik dari saya pribadi maupun nanti ada tim kami. Tim kami ini kebetulan kami juga punya penasihat seorang dokter herbal dan beliau juga dokter pertanian. Jadi menguasai tentang tumbuhan dan juga beliau dokter, tapi khusus herbal, obat-obatnya pakai herbal. Ada juga yang dokter umum, kebetulan itu kakak saya yang sebagai penasihatnya, dan nanti ada tim ahli yang lain. Itu nanti kami akan juga memberikan pelatihan untuk para praktisi. Tetapi untuk yang awam, oh saya ingin mempraktekkan misalkan tadi bernafas, ikuti program ini. Nanti akan kita berikan tips-tipsnya, berikan teknik-tekniknya. Baik. Kalau Ki Setiaji sendiri itu kalau boleh tahu untuk latihannya apa saja, Ki? Dan Oh iya. gimana? Gitu. Oh, sebenarnya saya itu jarang memberitahu saya itu pernah berlatih apa. Tetapi begini, sejak 82, tahun 1982 ya, sudah lahir belum? Belum. Oh, belum ya. Ini saya sudah berlatih pencak silat. Nah, dalam latihan pencak silat itu tentu kita melatih mengolah energi. Energi ya, energi, keseimbangan, dan juga ketika ada masalah-masalah kesehatan, pasti sama guru kita diberinya juga herbal. Kalau dulu nyebutnya jamu atau apapun gitu ya. Kemudian juga dilatih tentang seni gerak untuk penyembuhan. Ya, kebetulan saya mengambil spesialisasi pencak silat yang untuk penyembuhan, ya, bukan yang untuk apa berkelahi atau untuk yang melukai. Justru saya yang spesialisasi untuk penyembuhannya. Juga tentu saya juga pernah ikut pelatihan-pelatihan yang lain ya, termasuk di Bangkok, kemudian di India, juga di beberapa negara lain. Oke, ternyata berlatihnya itu sangat mendalami dan kemudian dipraktekkan ya, Ki, tentunya. Baik, kalau gerakan atau yel-yel sendiri itu juga termasuk terapi ya? Oh ya, yel-yel tadi ini bukan sekedar supaya kita semangat. Jadi ini dari gerakan silat ya. Yel-yel tadi ini kalau saya dipukul orang, saya tangkis gini. Set, nah ini tangkisan ini. Ini saya tangkisan. Set, tangkisan ya. Nah, untuk senam ini adalah untuk ini semua sendi dari pangkal lengan tangan, siku, pergelangan sampai jari-jari ini bergerak semua nih. Kelihatan sederhana ini gerak semua. Ya, kiri, kanan ini juga nangkis lagi. Ini juga ini begini. Nah, ini ketika ke atas ini juga sebenarnya nangkis. Jadi ketika ada orang mukul begini atau mau bacok begini, kita tangkis tangannya. Ini semua gini. Tapi karena kita tadi cepat kan langsung bela begini. Tapi sebenarnya ini ilmu bela diri. Tangkis, buang. Nah, hidup lebih sehat gitu ya. Nah, ini dihentak. Nah, salah satu teknik untuk terapi itu setelah ini tadi anggap aja ini pelemasan, senam pelemasan gitu ya. Diulangi berapa belas kali. Kalau sudah lemas dihentak. Nah, ini teknik terapi kami itu. Ini nanti yang ininya pegel ngilu, terus ada ibu-ibu yang aduh saya nggak bisa ngancing
baju belakang itu nanti akan ya. sembuh itu dengan diintak. Baik. Kalau untuk bahan alami apa saja Ki yang bisa dipakai untuk pengobatan? Nah, betul. Bahan alami itu adalah bahan yang ada di alam sekitar ya. Yang pertama udara ini ya. Udah Udara. tadi untuk latihan pernafasan, untuk memperbaiki pernafasan kita. Kemudian yang kelihatan yang paling banyak dipakai ini tanaman-tanaman ini ya, tanaman-tanaman, buah-buahan ya. Ada buah mangga, ada pisang, nanti ada apa-apa yang ada di sinilah. Kemudian batu bisa untuk terapi loh. Kadang-kadang kita hanya tidur di atas batu, itu juga bisa terapi. Atau batu kecil untuk gosok-gosok titik tertentu, itu juga bisa ya untuk gosok. Bahkan dulu waktu kecil, saya kira hampir semua masyarakat Jawa atau Nusantara, kalau mandi pakai apa gosoknya? Batu. Itu jadi fungsinya itu bukan kok sekedar menghilangkan daki, kotoran, tapi ini juga untuk mengurut. Jadi mengaktifkan saraf-saraf. Makanya orang zaman dulu sehat-sehat, umur panjang, salah satunya karena itu. Batu ya, kemudian tanah jelas ya, tanah. Pasir juga itu bisa kita untuk berbaring di atas pasir atau untuk yang lain-lain gitu ya. Lalu ada kayu juga bisa dipakai. Jadi apa yang ada di alam ini, semua bisa dipakai. Jadi pemirsa, bahan alami itu bisa berupa tanaman, bebatuan, air, dan juga udara ya Ki, yang bisa dimanfaatkan. Api juga. Ya. Oke. Baik, kemudian yang dimaksud dengan obat herbal itu sendiri apa Ki? Nah, sekarang ini tentang obat ada dua versi. Pasti, ini obat dokter atau obat kimia dan obat herbal gitu ya. Iya, betul. Nah, memang kalau obat dokter itu diproses sesuai kaidah-kaidah kedokteran oleh pabrik besar itu ya, dengan rumus yang sangat ketat, penelitian yang sangat ketat, persyaratannya ketat. Nah, kalau herbal itu ya dari tanaman-tanaman ini. Dari tanaman. Ini namanya herbal. Sebenarnya semua tanaman ini bisa menjadi herbal atau tanaman obat. Bahkan rumput-rumput yang kita anggap, wah itu rumput hanya rumput nggak ada gunanya. Itu sudah diteliti semua ada gunanya. Rumput yang panjang-panjang besar tuh, rumput lulangan itu juga bisa. Yang ada durinya, putri malu, itu juga bagus untuk obat. Itu ada semua penelitiannya. Jadi obat herbal itu adalah obat-obatan yang dari bahan herbal ya. Nah, celakanya, ini banyak produsen, judulnya obat herbal, tapi ternyata diberi kimia. Sehingga kemudian membahayakan ginjal, membahayakan yang lain. Dan itu biasanya kemudian banyak dilakukan penggerbekan oleh pihak berwajib. Nah, kita nanti yang kita pelajari adalah buat sendiri, pasti alami. Dijamin alami, jadi nanti dijamin sehat, alami, dan enak. Nanti sehat, alami, tapi kalau nggak enak, siapa yang mau mengkonsumsi? Harus enak nanti ya, kita nanti kasih tahu caranya supaya enak bagaimana. Baik, jadi pemirsa, untuk obat herbal sendiri itu ternyata mudah sekali untuk ditemukan ya Ki. Mulai dari bahan dapur, bahan tanaman, juga yang pastinya kita sarankan untuk menanam sendiri ya. Betul, ya. Nah, betul pemirsa, kita semua berharap, pemerintah juga berharap, masing-masing rumah tangga itu menanam beberapa contoh seperti ini ya, untuk bumbu dapur yang terutama yang dibutuhkan sehari-hari. Ada jahe atau apa gitu ya, kunyit, pandan, itu mudah sekali. Hal yang mudah. Jeruk itu juga sebenarnya mudah, jeruk nipis itu ya. Kalau bisa nanam di rumah, usahakan mulai sekarang nanam. Bahkan dari dulu pun pemerintah sudah punya program namanya TOGA, tanaman obat keluarga. Nah itu, mari tanam lagi, kemudian kita proses, kita konsumsi secara rutin. Itu akan membuat kesehatan kita menjadi lebih baik. Betul. Baik, kalau seandainya pemirsa di rumah itu tidak ada lahan atau tanah yang bisa buat nanam, solusinya gimana? Betul, terutama ini yang, wah saya ini kos atau saya ini tinggal di kota, sudah nggak ada tanahnya. Ya pakai polybag bisa. Polybag. Pakai polybag atau yang besar itu planter bag, namanya apapun juga ya. Nanti pakai botol-botol bekas, ya, botol minuman bekas dipotong, untuk tanam yang kecil-kecil. Botol bekas galon gitu bisa ya Ki? Kalau yang besar pakai galon. Ya, misalkan tanaman kita nanti seperti ini, nimbo nih ya, nanti besar. Ya udah nanti dipindah ke galon. Atau nanti tanaman yang lain seperti temulawak, pindahkan ke bekas galon ataupun apapun yang bisa dipakai. Jadi meskipun kita di rumah kita itu sudah tidak ada tanahnya sama sekali, ini bisa. Tapi ditaruh di mana? Ya kalau ininya sempit, digantung juga bisa. Ya. Digantung, entah di pagar, entah di mana, pasti ada caranya. Paling enggak di rumah itu punya 3 sampai 5 macam
apa yang biasa kita konsumsi ya. Iya. Entah jahe, temulawak, kunyit itu ya. Pandan itu baik sekali. Baik pemirsa, jadi banyak sekali solusinya ya, mulai dari kita memanfaatkan polybag dan juga botol-botol bekas ya Ki ya. Betul. Baik. Kalau mungkin pemirsa berkenan untuk pesan tanaman herbal dari kami juga bisa ya Ki. Bisa Oh iya, hubungi. nanti kalau ada yang perlu tanaman-tanaman khusus, Iya, pesan dulu nanti kita siapkan. Ya. Nanti untuk nomor pesannya bisa hubungi di nomor 0821 7062 6478. 478. Ulangi lagi 0821 706478. Ya. Baik. Nah, jadi pemirsa kalau untuk terapi sendiri, Ki, mungkin bisa di sini atau bagaimana? Oh ya, jadi tadi saya sampaikan saya dan tim itu sudah menolong dalam 5 tahun ini ya, 5 ribuan orang lah ada datanya. Jadi karena setiap orang yang datang itu kita tulis nama, alamat, terus keluhannya apa gitu ya, kita tulis. Itu ada data-datanya. Terapi kami selain herbal, karena tadi holistik ya, Iya, betul. tentu kalau, kasusnya adalah pinggangnya sakit. Nah itu kita punya terapi khusus ya, untuk membantu pinggangnya supaya menjadi hilang nyerinya. Sampai yang stroke ringan, kemudian yang vertigo itu ya. Nah ini silahkan datang ke padepokan kami di Bre Pagung, ini di Desa Pagung, lereng Gunung Wilis ya. Lereng Gunung Wilis. Atau kami juga setiap Rabu sore jam 3 sampai jam 7 malam itu ada di Balai Kebudayaan Kota Kediri, itu di bagian belakang gedung Taman Siswa Dandangan. Itu ya, bisa ke situ. Atau nanti kalau mau di tempat lain bisa janjian juga. Oke, baik. Pemirsa juga misalkan ingin melakukan bakti sosial mengundang kami, silahkan. Yang penting diberitahu 2 minggu sebelumnya, gitu ya. Nanti kita atur waktu dan tempatnya. Baik pemirsa, ya jika mungkin Anda semuanya berkenan untuk pesan ramuan herbal atau mungkin ramuan kami ya, dan juga terapi, bisa hubungi nomor di 0821 706478. Ya, ramuan kami sekali lagi bedanya adalah ada probiotik khusus. Selain profesor dari Surabaya dan Jogja, kemudian juga dari Cungkok. Kebetulan kami dapat itu ada teman pengusaha membawakan probiotik dari Cungkok. Nah, kalau terapi di tempat kami tidak ada tarif. Jadi sukarela. Karena memang kami ini lebih untuk pengabdian masyarakat. Kemudian untuk ramuan herbal, ini lebih untuk mengganti bahan, dan karena kami punya asisten ya yang harus dihidupi, mengganti ini. Harganya ini kalau dibanding produk sejenis, ini paling hanya seperempatnya. Jadi kalau lihat di online shopping itu harganya mungkin seliter itu ada yang 600.000, kalau di kita seperempatnya. Iya, dan pastinya belum bisa ditentukan ada bahan kimianya. Ya, kalau ini kita jamin semuanya alami dan berdasar pesanan. Kami tidak melakukan penjualan umum. Jadi hanya pesan masalahnya apa, secara detail nanti baru kami konsultasi ke dokter herbal tadi, lalu kami buat ramuannya. Oke, baik pemirsa, itu tadi adalah penjelasan tentang Batara, kesehatan holistik dan juga obat herbal ya, tentunya solusi dari permasalahan yang Anda alami. Baik, sebelum lanjut ke segmen berikutnya, kami akan jeda sejenak. Baik pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama Batara, obat alami Nusantara. Pada segmen kali ini kita akan melanjutkan perbincangan yang sangat menarik, tentunya bermanfaat. Nah, sebelum itu kita ada penanya nih. Oh ya, baik. Baik, saya bacakan dulu ya untuk pertanyaannya. Ini dari atas nama Ibu Dian. Bu Dian, Beliau ya. merasa mudah lemas dan kulitnya menguning. Kemudian kulitnya ada kuning, Ibu ya. Sarah, itu mudah mengantuk dan tampak pembuluh darah kecil yang menyerupai jaring laba-laba di Oh, kulit. di sininya nih ya, Iya, kelihatan betul. itu ya. Kemudian terutama di dada atau wajah. Di wajah, ya. Kemudian ada Bapak Salim, itu badannya merasa kurus, tidak nafsu makan, dan tungkainya itu bengkak. Tungkai kaki bengkak, ya. Nah, saya kira pemirsa di rumah juga ada yang mengalami gejala serupa ya. Baik, masalah seperti itu sebenarnya ada gangguan apa Ki di tubuhnya? Ya, baik, tadi beberapa gejala ya yang sangat mudah terlihat tuh, yang
warna kulit ya. Iya, betul. Warna kulit menguning. Kemudian Terus ini ada kayak ini apa? Jaring laba-laba merah-merah itu loh. Jadi Iya. kelihatan jelas sekali ininya urat-uratnya gitu ya. Iya. Terus yang Bapak Salim tadi ya, Merasa lemes, terus bengkak di tungkai gitu ya. Betul. Nah ini kalau berdasar pengalaman empiris adalah pengalaman nyata gitu ya. Iya, betul. Itu kemungkinan hatinya, hati dalam hati fisik ya, livernya bermasalah atau kotor. Jadi kalau di tradisional kita nyebutnya livernya kotor. Kalau di kedokteran nggak ada itu istilah liver kotor. Intinya livernya ada bermasalah. Nah, kalau kita bicara tradisional, memang kita tidak sedetail kedokteran barat. Tetapi nanti yang penting itu kita tahu penyebabnya apa, lalu diberi ramuan-ramuan yang sesuai dengan masalah dan itu akan membantu proses penyembuhan. Oke, baik. Sebelumnya bisa tolong dijelaskan Ki tentang liver itu karakter dan fungsinya seperti Oh iya. apa? Nah, badan manusia ini kan organnya macam-macam ya. Iya. Ada otak, jantung, paru-paru, liver dan nah, liver ini organ paling besar. Ya, dibanding paru-paru, dibanding otak ini yang paling besar itu liver. Jadi dia letaknya sekitar di sini nih, di bagian kanan atas perut, di sekitar sini, di dalam sini ya, di dalam sini. Makanya kalau dulu kami belajar bela diri ini harus dijaga benar nih, jangan sampai kena tendang atau pukul nih, bisa berbahaya nih. Gitu ya. Yang kiri juga, tapi ini bahaya sekali. Nah, ini beratnya bisa 1,5 kiloan kalau udah dewasa ya, kalau mungkin anak-anak kurang dari 1 kilo. Dan ini sebenarnya bagian dari sistem pencernaan. Jadi ketika kita makan, minum sesuatu, liver nanti kerjanya itu semacam menyerap racun-racun ya, atau mengubah racun-racun yang ada di makanan dan minuman itu. Kemudian dia akan memproduksi suatu zat yang diperlukan untuk pencernaan. Pencernaan itu artinya makanan, minuman diolah, diproses pencernaan supaya menjadi energi ya, nanti dikirim ke seluruh tubuh. Lalu juga liver ini ya, dia ini menyimpan energi. Makanya tadi yang lemes-lemes ini tadi, karena kalau livernya terganggu berarti simpanan energinya nggak bagus. Semacam kalau baterainya udah soak kan nggak bisa nyimpan, ya nggak bisa, maka pasti ini. Kemudian juga nutrisi ya, energi itu dari nutrisi tadi disimpan ya. Dan paling penting tadi, mendetoks dan membersihkan darah. Ya, liver itu fungsinya liver. Jadi dari segala macam racun-racun, dari segala kotoran itu tugasnya liver. Itu tadi. Jadi makanya kenapa kok ini jadi merah, terus jadi kuning. Nah itu karena kalau livernya terganggu, racunnya akibatnya tidak bisa dibuang gitu ya. Itu akhirnya menjadi kulitnya kuning, wajahnya jadi ini keluar urat-uratnya gitu ya. Betul. Kalau gitu gejala atau akibat gangguan pada liver itu sendiri apa Ki? Ya, gejala yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa penanya ya, perubahan warna kulit menjadi kuning. Maka kalau dulu itu penyakit liver namanya sakit kuning. Karena memang mukanya jadi kuning, bagian mata yang harusnya putih nih ya, jadi kuning. Itu sakit kuning itu yang umum itu yang kalau dulu ya kita nyebutnya. Mudah lelah, letih, lesu tadi betul. Ya, karena tadi liver ini tidak berfungsi dengan baik sehingga tubuh ini banyak racunnya gitu ya. Kemudian juga hilang nafsu makan. Itu pasti itu kalau makanya jadi kurus tadi ya. Terus nanti kalau hilang nafsu makan akibatnya jadi kurus kering gitu ya. Itu gejala liver juga. Lalu bengkak bisa pada perut gitu ya, atau pada tungkai kaki. Jadi karena cairan yang harusnya diproses oleh liver, karena livernya terganggu, dia menumpuk di perut ini ya, atau di kaki akibat tekanan darah tadi. Tekanan darah pada pembuluh yang ada di liver ya. Nah kemudian juga biasanya nanti karena ini racunnya tidak diolah dengan baik, tidak keluar, buang air kecilnya pasti juga keruh. Nah itu gejala liver. Ada yang mengatakan, oh itu ginjal, bisa ginjal, tapi juga kemungkinan liver. Karena itu saling terkait nanti, saling terkait. Itu ya. Terus nanti gini, biasanya nih yang di bawah mata ini kok hitam sekali. Gelap itu. Nah itu gejala liver juga itu. Sininya ya, lingkaran gelap di bawah mata. Gitu. Baik pemirsa, ternyata liver itu adalah organ yang sangat penting ya, tentunya bekerja sepanjang waktu untuk menyaring racun dalam tubuh ya. Baik, kalau tadi disebutkan bahwa liver itu bisa kotor Ki. Nah, untuk penyebabnya sendiri mengapa liver itu bisa kotor itu bagaimana? Ya, yang pasti pertama itu asupan makanan minuman ya. Jadi intinya makanan minuman yang sifatnya instan.
Terus yang goreng-gorengan itu ya, itu juga itu pasti akan mempengaruhi kesehatan liver ya. Alkohol juga itu pasti juga mempengaruhi kesehatan liver. Jadi makanan-makanan yang proses pengolahnya sangat panjang. Sudah direbus, digoreng, diapalagi. Makin panjang prosesnya itu makin tidak sehat sebenarnya. Dan kemudian juga ini, merokok. Itu ya. Kalau untuk bagusnya kita mengatur pola makan itu bagaimana, Ki? Nah, betul. Jadi, pemirsa sekalian, ketika tadi ada masalah kulitnya kok jadi kuning, ini matanya sini jadi gelap gitu ya, terus lemes-lemesan dan segala macam. Jangan terlalu berharap hanya pada satu hal, yaitu, saya kalau minum ramuan herbal pasti sembuh. Tetapi selama pola hidup, yaitu terutama pola makan ya. Nanti pola hidup itu ada pola makan, pola istirahat, ya, pola tidur gitu ya, pola pikir, itu harus diperbaiki. Nah, pola makan harus diperbaiki. Pola makan itu mencakup apa yang dimakan dan waktu makannya gitu ya. Terus pola pikir juga berpikir yang baik-baik. Ya, jangan berprasangka buruk dan segala macam gitu ya. Pola tidur juga harus tertib itu. Ya, itu baru nanti bisa sembuh. Oke, baik. Kalau kemudian bagaimana kaitannya liver kotor itu dengan kerja organ? Ya, betul. Jadi setiap organ ini punya jam kerja masing-masing. Kapan dia akan aktif, kapan dia akan istirahat. Nah, liver ini karena dia sifatnya nyerap racun, dia mengolah racun, dia sebenarnya bekerja non-stop 24 jam. Tetapi nanti pada sekitar jam 1 siang sampai jam 3 siang, dia akan melemah. Jadi kalau jam segitu kita makan yang banyak racun, makin parah kita. Gawat itu karena dia lagi lemah. Kenapa kok lemah? Karena ada organ lain yang bekerja lebih aktif ya. Nah, liver akan bekerja aktif ini tengah malam. Jadi sekitar jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Itu dia aktif tadi memproses racun-racun. Makanya jam segitu itu sebaiknya kita tidur. Karena kalau enggak nanti kalau misalkan kita begadang, liver harusnya kerja, akhirnya terganggu kerjanya. Itu juga nanti membuat liver jadi kurang sehat. Tetapi kalau pertanyaannya, tapi tugas saya adalah jaga malam, bagaimana? Nah, itu juga harus disiasati dengan kompensasi. Yaitu nanti kita latih, sesi khusus ya. Jadi teknik meditasi dan teknik untuk ini, semacam merubah jam kerja tubuh. Karena kondisi kita ya, kalau jaga malam kan nggak mungkin ditinggal tidur kan. Nggak mungkin. Apakah itu dokter, perawat, atau satpam, dan lain-lain lah. Itu kan ada yang harus kerja malam. Padahal malam tuh liver sedang bekerja berat. Gitu ya, itu nanti harus disadari. Berarti sesi berikut, episode berikut akan kita bahas tentang hal itu. Baik, kalau untuk obat herbal alaminya, Ki, mungkin dari bahan-bahannya yang bisa kita pakai untuk mengobati liver kotor itu apa saja? Oh iya, nah sekali lagi kita usahakan lihat apa yang ada di dapur dulu. Jadi yang ada di dapur dan ramuan herbal itu yang masternya itu pasti ada jahe ya. Jahe ini kebetulan ini kita punya jahe merah ya, baik jahe merah, jahe emprit, kemudian ini temu, ya, kunir gitu ya, itu yang banyak itu ya, itu paling utama itu jahe, temulawak, kunir, itu biasanya di dapur ada, itu pakai saja itu. Kemudian kalau ini kita bisa punya sayuran yang hijau, nah kebetulan ini di dapur kita masih ada apa ini namanya? Brokoli. Kembang kol, ya kembang kol atau brokoli bisa, brokoli yang kecil-kecil ya, ini kembang kol atau kangkung itu bisa nanti dipakai. Nah, karena nanti ini sifatnya untuk pembersih racun-racun, kalau bisa pakai air kelapa, ini air kelapa ya. Air kelapa ini bagus untuk membersihkan racun ya, jadi kalau kita keracunan minum aja air kelapa. Nah, liver ini tugasnya membersihkan racun, jadi kalau liver terganggu berarti racunnya banyak, bersihkan dengan air kelapa gitu ya. Nah, kalau mungkin dari bahan tersebut ada salah satu yang tidak ada, kira-kira bagaimana? Nah, yang penting minimal ada 3 atau 4 bahan ya. Saya kira kalau jahe, temulawak, kunit itu ada. Terus nanti jeruk nipis itu juga untuk membersihkan itu bisa. Jeruk nipis ya itu penting itu juga. Nah itu seperti itu. Pandan, kalau ada pandan tambah pandan itu bisa. Ya, kalau nanti pemirsa juga ada yang punya kapulaga, kapulaga ini juga bisa. Ini kapulaga ya. Kapulaga ini bisa. Ya, jadi tidak harus misalkan kita berikan resep bahannya ada 8, di rumah cuma ada 4. Jangan nunggu
8-8-nya. Buat aja dulu, wah saya punyanya cuma jahe, temulawak, sama kunyit, sama pandan. Ya sudah itu dulu. Kalau air kelapa saya kira mudah didapat ya. Oke, mungkin dari resep-resep dan juga bahan itu kita bisa buat ramuan yang seperti apa? Nah, iya. Wedang atau... Betul. bisa- Prinsip Batara, ramuan kita harus sehat, alami, dan enak. Nah, enaknya itu ya. Jadi, makanya ini kita sebut bukan sebagai jamu ya. Tapi nanti kita akan buat pertama jus. Nah, silahkan Mbak Mulan membuat jusnya dulu. Ini jahe. Dikupas dulu. Ini kebetulan udah dicuci bersih ya. Langsung dipotong kecil aja, dimasukkan. Jahe. Ya, nah itu jahe itu, segitu. Dipotong kecil langsung dimasukkan aja. Nggak usah terlalu kecil kan nanti dia. Dan sekalian kulitnya nggak apa-apa. Sekalian kulitnya nggak apa. Yang penting udah dicuci bersih. Ini tadi udah dicuci bersih. Ada jahe. Ini juga nanti. Nah kalau ini segini ini kira-kira 2 liter ya. Takarannya nanti kalau jahenya 2 jari, 3 jari, tergantung jarinya ya. Tapi kira-kira segitu ya. Nanti kalau udah biasa bikin jus, takarannya pasti bisa paham. Ini juga nanti sekitar 2 ini aja. Ini kembang kolnya sedikit saja. Kok buah, sayur sama empon-empon dicampur, nanti hasilnya enak sekali. Dan ini sehat. Ini semuanya bahan-bahan yang bagus untuk kesehatan. 2 ini aja. 2 kelopak itu. Ya, terus itu pandan, kasih pandan 2 lembar misalkan kalau untuk 2 liter 2 lembar. Ini 2 lembar tapi udah dipotong ya. Kira-kira segitu. Nah, kemudian nanti airnya kalau bisa pakai air kelapa. Ternyata, waduh, nggak ada air kelapa ya sudah. Yang penting air yang bersih, matang ya, higienis. Paling bagus lagi kalau kita bisa dapat air patirtan. Tahu patirtan ya? Patirtan itu sumber air, mata air yang sering didatengin orang untuk berdoa, bersiarah itu ya. Yeah. Tahu nggak mengapa air patirtan kita sarankan? Karena? Nah, mungkin pemirsa, saya kira bukan mungkin, pernah datang katakanlah seseorang yang pintar, diberi solusi atau obat itu cuman air putih yang diumi-umi, didoakan. Iya, didoakan. Nah, itu bukan dongeng, itu bukan sembarangan ya. Penelitian Profesor Masaru Emoto dari Jepang, itu mengatakan kalau air kita beri kata-kata yang baik, doa-doa atau musik yang baik, struktur molekulnya itu akan bagus sekali, cocok untuk manusia. Jadi itu akan membantu penyembuhan, penguatan daya tahan, dan lain-lain itu bagus sekali. Ini ditambah lagi airnya, biar kira-kira 1 liter. Ya. Ya. Nah, itu dulu dinyalakan. Nah, usahakan yang kecepatan rendah. Jadi mesin jus itu ada yang rendah, sedang, tinggi kecepatannya. Cari yang rendah aja. Supaya apa? Supaya enzimnya itu tidak banyak rusak. Nah, itu cukup. Terus coba cicipin dulu seperti apa, nanti kok belum enak, nanti supaya enak diapakan. Ya, gitu. Karena ini tadi bahan-bahannya jahe, ada temulawak, mungkin rasanya belum ada manisnya ya. Iya. Nah, manisnya silahkan manis pakai, paling bagus memang pakai madu. Ini ada madunya. Madu ya. Untuk takarannya sendiri? Nah, ini nanti dicicipin. Nah, soal itu dicicipin ya. Kira-kira ya. Sesuai seleranya. Biasanya kalau untuk seliter itu 3 sendok gitu ya, biasanya. Tapi kan itu tergantung kualitas madunya, jenis madunya. Nanti dicicipin aja. Ya, kemudian di blender lagi. Nah, ini sampai nanti lembut itu ya, sampai lembut. Lalu nanti kita juga mulai punya
gelas nih dari bambu. Nanti kalau pemirsa ada yang pinter membuat seperti ini, kami akan pesan ya. Kami akan pesan untuk rumah tangga kami, untuk kegiatan di komunitas kami, di paduan kami. Tamu-tamu akan kita suguhi dengan gelas bambu. Kalau bahasa Jawa dulu namanya cetak. Ini mau untuk panas, mau dingin, enak sekali nih, alami ya. Yang penting nanti pemirsa bisa membuat ini yang tidak berjamur ya. Cukup. Coba dicicipin dulu. Jadi proses membuat ramuan ini nanti sebutnya jus aja. Jangan dibilang jamu, nanti kalau jamu anak-anak udah pada alergi ya, kurang begitu tertarik. Tapi kalau udah jus bagaimana? Udah enak? Sudah. Nah coba disaring sini, masukkan sini. Saringannya. Nah itu, supaya enak apa? Kasih madu. Aduh, nggak punya madu. Kalau bisa ada di dapur, gula merah, gula aren ya. Kalau ada. Atau air tebu. Intinya jangan gula pasir. Karena gula pasir itu tidak baik untuk kesehatan. Ya. Kalau air tebu masih murni, masih alami. Itu baik untuk kesehatan. Bahkan untuk yang diabetes pun tidak apa-apa. Nah, seperti ini ya. Nah, ini versi pertama adalah jus. Nanti yang seneng dingin kasih es nggak apa-apa ya. Tambah enak lagi ya. Kemudian nanti kalau wah jusnya kan banyak supaya awet. Nah, itu kalau di kami nanti diberi probiotik. Jadi probiotik ya sebenarnya ini cairan ini isinya probiotik baik. Semacam ragi, tapi bukan ragi ya, tapi fungsinya semacam ragi. Jadi fungsi pertama adalah untuk pengawet. Kedua ini nanti bakteri ini akan menyerap kandungan-kandungan utama dari herbalnya. Jadi makin lama nanti dia akan berkualitas dengan pakai probiotik itu. Dan nanti tubuh kita ketika ada serangan ya dari makhluk lain yaitu virus atau bakteri itu lawannya adalah probiotik ini. Jadi termasuk liver tadi bisa juga kemungkinan karena virus. Ya, bisa karena virus ya. Maka dia sakit ini ya. Nah, lawannya adalah probiotik. Nanti juga kalau ada yang mau pesan probiotik silahkan ke nomor tadi ya. 0821 706478 ini probiotik. Itu ya. Nah, versi kedua kita akan buat wedang. Tolong itu gelasnya. Wedang ini minuman hangat. Nah, kalau udah sepuh-sepuh, saya ini udah umur hampir 60 ya, udah 57. Ya, hobinya adalah minum yang hangat-hangat. Nah, tolong pesonya ini. Ini juga, ini udah dicuci ya. Kalau wedang ini tinggal dipotong kecil-kecil, atau kalau mau cepat digeprek. Nah, kalau dipotong kecil-kecil, nanti ini bisa dimakan juga. Kalau ternyata nanti ini dimakan nggak apa-apa. Sehat kok. Dipotong tipis-tipis gini ya. Tipis-tipis gini. Nah, ini bahan pertama. Tolong jahitnya. Ya, satu aja, oke. Nah, ini sekali lagi komposisi itu berapa-berapa. Nanti ini persis seperti membuat wedang biasa, nanti akan ketahuan, oh segini udah cukup. Atau kalau kurang ya nanti ditambah gitu ya, kalau udah dicicipin. Jadi pengobatan tradisional itu memang berdasar empiris. Jadi nanti apakah jahenya yang lebih banyak atau ini yang lebih banyak, itu sesuai nanti bisa melalui insting kita. Itulah pengobatan tradisional. Kalau pakai resep dokter pasti jahe 15 gram, temulawak 15 gram. ada takarannya. Pasti pemirsa di rumah nggak akan ada yang mau bikin tuh kalau suruh pakai apa nimbang-nimbang segala macam. Sudah kita bikin aja seperti ini. Mirip kalau kita pergi ke angkringan gitu ya, kalau di angkringan langsung dikeprek itu ya. Seperti ini nanti. Dah ini terus saya minta ini apa? Pandan. Pandan juga nanti tinggal dipotong-potong kecil gitu ya. Kalau untuk mengonsumsinya sendiri Ki, itu lebih baiknya betul, sambil ini saya buat wedang. iya. Jadi ramuan herbal ini paling bagus dikonsumsi sebelum makan. Sebelum makan. Ya, sebelum makan. Sehari bisa berapa kali? Sehari 3-4 kali kalau untuk penyembuhan ya, 3-4 sebelum makan dan sebelum tidur. Oke. Mau 6 kali juga nggak apa-apa kalau untuk penyembuhan. Misalkan, wah ini saya kok ininya terlalu banyak atau terlalu kuning, terlalu lemes. Nggak apa-apa minum, karena ini semuanya sehat, alami dan enak kok. Ya, apalagi ada madunya. Itu untuk sumber energi ya. Tenaga akan pulih dengan madu itu. Nah, kalau sudah beberapa bahan masuk, tinggal ditambah air panas. Ini saya pakai air panas nih ya. Ini air panas. Ini sudah tinggal. Nah, kalau untuk
pemanisnya tadi ya, kalau punya madu, kalau enggak gula batu. Ini meskipun tidak sempurna tapi lebih bagus daripada gula pasir. Atau kalau bisa ini gula aren. Gula aren. Gula aren. Kalau untuk yang bagusnya gula aren itu ciri-cirinya seperti Nah, apa? gula aren yang bagus itu sebenarnya yang bukan yang keras tapi yang empuk. Empuk. Karena kalau sangat keras itu berarti dia diberi zat kimia untuk pengeras gitu ya. Jadi nanti yang empuk, yang nah, kalau dipotong itu mudah gitu ya. Ini seperti ini. Tinggal kita aduk, nanti kita cipin. Wah, inilah untuk enaknya apa? Ya pakai ini. Gula aren, gula batu, madu gitu ya. Atau air tebu. Air tebu. Pastinya mudah didapat kalau air tebu ya. Nah, ini untuk konsumsi kalau udara lagi dingin atau untuk orang sepuh-sepuh seperti saya, meskipun kelihatan masih muda ya. Nah, ini udah enak nih, rasanya terasa. Rempah-rempahnya terasa. Gula aren yang terasa. Ini sudah jadi. Kalau untuk penyimpanannya sendiri, Ki, bagusnya itu di tempat yang seperti Ya. apa? Nah, kalau ini mau dikonsumsi lebih dari sehari 2 hari, tentu masukkan kulkas. Nah, Bertahannya itu biasanya sampai berapa bulan? kalau tidak diberi probiotik, paling hanya 2 hari. 2 hari. Tapi supaya ada probiotik, kalau nanti beli probiotik dari kita, ini sampai bertahun-tahun nggak apa-apa. Nah, probiotik itu bisa didapat misalkan dari tape. Tape. Ya, jadi kalau ini saya beri tape, ini nanti ada probiotiknya ini. Tapi kalau ini hangat ya bisa kita makan. Nah, kalau ini tadi ditambah tape, waktu ngejus. Jus ya? Ya, misalkan ditambah tape di jusnya. Tambah tape. Itu nanti ada probiotiknya jadinya. Jadi tape ini ada bakteri baiknya. Jadi makanan tradisional kita ini yang ada bakteri baik atau probiotik itu yang paling umum adalah tempe, tahu, tape, itu ya 3 itu. Terasi juga. Ya, kalau Kediri apa ciri khasnya untuk pecel? Tumpang. Nah, itu probiotik itu. Itu saya probiotiknya itu yang bermanfaat gitu ya. Nah, itu bisa dipakai. Nah, seperti ya, nanti itu kalau itu disimpan sampai bisa beberapa minggu, nggak apa-apa. Paling ada perubahan rasa. Nanti kalau rasa berubah, nah udah cukup ya. Jadi nanti ada perubahan rasa, misalkan, oh kok jadi agak kecut gitu ya. Itu sebenarnya bagus, prosesnya bagus. Nah, tinggal ditambah pemanis, itu ya. Seperti itu. Kalau ini juga, ini saya kasih tape, ini sebenarnya ada probiotik. Jadi kalau minum wedang tape, itu sehat. Ya, pemirsa sekalian, mari budayakan lagi minum wedang tape, tapi ditambah dengan rempah-rempah. Ini bisa untuk menyehatkan ginjal, usus, liver, menyehatkan semuanya. Gitu ya. Jadi bahkan nanti tidak tahu resepnya apa yang ada di dapur, dicoba dulu. Nanti ternyata menemukan resep sendiri. Itu lebih bagus ya. Jadi nanti kita nikmati kembali. Inilah wedang khas Nusantara ya. Kalau untuk ramuannya ini misalkan disimpan enak untuk sekali. beberapa bulan, itu biasanya bagusnya di tempat yang seperti apa gitu? Nanti kalau nyimpan, ini seperti kami, paling bagus ada botol kaca. Botol kaca. Tapi minimum botol yang food grade. Ini gitu food grade ya. Beli botol yang food grade. Botol-botol minuman mineral itu udah food grade itu bisa dipakai. Nah, kemudian yang ketiga, probiotik ini yang kami kembangkan, ini namanya kombucha. Ini Scooby. Scooby ini biang kombucha ya. Jadi kalau jusnya ini tadi, oh tapenya mungkin probiotiknya hanya sedikit dan kurang. Tambahin ini sedikit aja, 2 tetes misalkan. Itu nanti mau disimpan sampai berapa bulan, nggak masalah. Hanya berubah rasa. Tapi khasiatnya dia akan bagus. Ya, kira-kira 1 sendok. Nah, itu udah nanti, ini isinya karena dia bakteri baik, akan berkembang biak ya. Ini juga kalau saya kasih kombucha itu biang teh ya. Ini rasanya jadi enak nanti. Jadi perpaduannya ada kecutnya sedikit. Nanti kalau wah kok terlalu kecut ya tambah air, tambah madu atau apa itu ya. Nah, ini enak. Jadi rasanya tadi ada apa pahit-pahitnya sedikit, ada rasa jahe, rasa apa, ini juga ada rasa kecutnya sedikit. Ada tambah rasa tape. Jadi rasanya macam-macam khas Nusantara. Oke. Baik pemirsa, itu tadi adalah penjelasan mengenai usus kotor ya, permasalahan usus Liver. kotor. Ya, liver kotor dan juga
penyelesaiannya dan juga solusinya ya. Dan kita juga sudah mempraktekkan untuk obat herbalnya, bahan-bahan yang bisa dipakai untuk permasalahan liver kotor tadi ya. Nah, untuk lanjut ke segmen berikutnya, ya sebelum lanjut kita akan jeda sejenak. Pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama kami Batara, Obat Alami Nusantara. Kita akan melanjutkan perbincangan yang sangat menarik dan tentunya bermanfaat. Nah, tadi di awal disebutkan bahwa ada unsur energi. Itu bagaimana kaitannya dengan liver kotor tadi? Ya, jadi gini, kalau liver kotor, otomatis energi kita tidak akan optimum ya. Makanya tadi ada yang lemes-lemesan itu dan segala macam tadi ya. Dan sebaliknya juga, kalau energi yang kotor, itu juga bisa berpengaruh ke liver. Itu di kesehatan tradisional seperti itu. Jadi energi kotor bisa berpengaruh ke organ, organ yang bermasalah atau kotor juga akan berpengaruh ke energi. Maka energi juga harus dirawat, diperbaiki gitu. Iya, betul. Nah, kalau untuk permasalahannya sendiri, cara untuk membersihkan itu sendiri gimana? Ya, jadi energi kotor ini, tadi ya, selain dari makanan, minuman, itu baik nutrisinya, ada kotoran, ada racun, juga energinya juga ikut kotor. Umumnya itu dari ini, pikiran. Waduh, terlalu banyak mikir yang aneh-aneh. Iya, betul. Berprasangka buruk, kemudian punya keyakinan yang kurang tepat. Keyakinan bukan soal agama ya. Iya, betul. Misalkan ada keyakinan orang tuh yakin, wah, saya ini ganteng kalau pakai baju yang bermerek. Wah, kalau nggak bermerek nggak merasa ganteng. Wah, itu susah itu. Iya. Kalau dia orang kaya nggak apa-apa ya. Iya. Kan ada tuh yang keyakinan kayak gitu kan. Jadi harus tampil mewah itu. Iya. Padahal orang tuanya nggak mampu. Itu jadi bikin susah aja. Itu ya. Jadi kemudian energi dari perasaan, emosi. Jadi kalau kita suka marah, suka sedih, itu juga nanti mempengaruhi organ-organ tubuh ya. Lalu juga dari ambisi, obsesi, wah punya harapan yang terlalu berlebihan itu ya. Pengen cepat kaya, tapi nggak mau kerja yang tekun apa gitu ya. Itu juga nafsu-nafsu juga begitu. Itu akan membuat energi kita kotor ya. Nah, pertanyaannya adalah cara membersihkannya ya. Iya, betul. Kita praktekkan saudara-saudara. Mari bersiap. Anda mau duduk boleh, mau berbaring, mau sambil berdiri boleh nih sebentar saja. Saya berikan metodenya. Dengan metode alami yaitu dengan cara pernafasan dan konsentrasi. Itu aja metodenya. 3 titik utama ya, kepala, dada, dan perut. Ini yang tadi akibat pemikiran-pemikiran, keyakinan, kepala, emosi negatif itu dada pasti. Wah, nanti kalau marah kan sininya jadi duk. Ini akibat ambisi, nafsu itu perut itu ya. Nah, kita keluarkan, yang pertama adalah menyadari dulu. Konsentrasi, oh saya punya pikiran negatif, atau ada orang berprasangka buruk ke kita, kemudian kita lawan dengan prasangka buruk. Nah, itu jadi ruwet kan. Iya, betul. Ya. Usahakan itu udah buang, ada orang prasangka buruk, biarkan aja dulu. Pokoknya kita jangan terpengaruh gitu ya. Nanti diklarifikasi, bukan malah saling berprasangka buruk gitu ya. Kalau ada orang yang berkata-kata yang membuat kita merasa marah, nggak usah marah, wis toh. Jangan dihiraukan. Diambil baiknya, misalkan apalagi itu nasihat atau itu sesuatu yang ternyata bermanfaat untuk kita, mengingatkan ya, gitu ya. Jangan kemudian malah jadi marah gitu ya. Apalagi kalau itu yang dari keluarga terdekat kan suka gitu. Iya, betul. Anaknya ngomong apa malah marah atau sini, ya. pasangannya mengungkapkan isi hatinya ikut marah kan malah jadi ruwet nanti. Terus ambisi yang berlebihan ya, keinginan-keinginan, nafsu dan lain-lain itu juga disadari dulu. Nah, kalau sudah sadari ya, pemirsa, silahkan mau duduk, mau sambil berbaring, mau sambil berdiri, santai aja posisinya. Yang penting menyadari, pertama menyadari ada sesuatu yang mau kita bersihkan. Nah, yang pertama, yang di kepala dulu, kita pejamkan mata, tarik nafas melalui hidung, simpan di kepala, lalu tadi semua prasangka buruk, pikiran buruk, keyakinan yang tidak tepat, kita keluarkan melalui mulut, hembuskan nafas melalui mulut. Pikiran buruk, prasangka buruk, lenyap-lenyap. Keyakinan yang kurang tepat juga lenyap. Tarik nafas lagi, cahaya terang masuk. Udara ditahan di kepala. Kita sadari pikiran buruk, prasangka buruk, keyakinan yang tidak tepat, kita hembuskan melalui mulut. Keluar semua.
bersih, 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 bersih. Sekali lagi, tarik nafas. Tahan di kepala. Semua pikiran, prasangka buruk, keyakinan tidak tepat keluar melalui mulut. Hembuskan. Bersih, 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 bersih. Nah, ini nanti dilakukan sampai 9 kali, 21 kali, terserah. Karena masing-masing pasti berbeda-beda. Ada yang pikirannya terlalu ruwet, ada yang cuman sedikit ya, itu silahkan. Lalu ke aspek perasaan di dada kita. Semua ini tersimpan energi negatif yang membuat dada sesak, membuat jantung, paru-paru, dan liver juga terganggu. Tarik nafas ke dada, cahaya terang masuk, lalu sadari kemarahan, kebencian, ketakutan, kekhawatiran, dan lain-lainnya kita keluarkan melalui mulut. Hembuskan. Keluar, keluar, keluar. Tarik nafas, cahaya terang masuk ke dada. Udara di dada, semua kemarahan, kebencian, emosi negatif keluar melalui mulut. Aku menjadi tenteram, 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 damai, 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 damai. Sekali lagi, tarik nafas. Cahaya terang masuk ke dada. Semua energi negatif dari emosi-emosi negatif keluar melalui mulut. Hembuskan melalui mulut. Aku menjadi tenteram, damai. Sekarang, bagian perut, ambisi-ambisi, obsesi, harapan yang berlebihan, nafsu-nafsu kita, keinginan untuk makan yang enak-enak, keinginan untuk hal-hal yang macam-macam ya. Tarik nafas ke perut, cahaya terang masuk ke perut. Semua harapan berlebih, obsesi, ambisi kita keluarkan, nafsu-nafsu kita keluarkan melalui mulut. Bersih, bersih, bersih. Tarik nafas lagi panjang ke perut. Lepaskan semua harapan yang berlebihan, obsesi, ambisi, nafsu-nafsu melalui mulut. Hembuskan melalui mulut. Bersih, bersih, bersih. Sekali lagi, tarik nafas panjang ke perut. Lalu lepaskan obsesi, ambisi, nafsu, harapan berlebihan melalui mulut. Hembuskan. Aku makin bersih, makin tenteram, damai, tenang, tenang, tenang. Makin sehat, makin sehat, makin sehat, makin sehat. Begitu juga sekarang, tarik nafas. Silahkan ke perut. Dan sekarang semua sakit penyakit kita keluarkan melalui mulut. Hembuskan. Rasa sakit atau apapun yang menjadi masalah kita, keluarkan. Keluar, keluar, seluruh sakit penyakit masalahku, keluar, keluar, keluar. Tarik nafas lagi. Semua rasa sakit penyakitku, masalah-masalahku, keluar melalui mulut. Diserap oleh semesta, diproses menjadi pupuk energi. Seluruh kotoran kita diproses oleh semesta menjadi pupuk energi. Tarik nafas lagi. Sampai ke perut, seluruh tubuhku bercahaya terang. Melalui mulut, hembuskan semua sakit penyakit masalah-masalah. Rileks, santai sekarang. Kita berserah diri kepada Sang Maha Pengasih, Sang Maha Penyembuh. Kita berserah diri dan bersyukur padanya. Terima kasih karena aku diberi kesempatan untuk membersihkan diriku. Terima kasih karena rahmat-Mu aku menjadi bersih dan makin sembuh, 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 sembuh. Ya, seperti itu membersihkan energi negatif ya. Baik pemirsa, itu tadi adalah penjelasan ya mengenai liver kotor. Ya, liver memang terkait dengan usus ya, karena Iya, soal terkait pencernaan. Ya, dua-duanya terkait, betul. Terkait dengan liver kotor dan juga solusinya, dan juga kita sudah mempraktekkan energi ya. Ya, Nah, sekarang energi. saya tambah lagi mengaktifasikan energi dalam diri supaya makin cepat sembuhnya. Oke. Kalau tadi kan dibersihkan. Iya. Nah, kalau sudah bersih, Diaktifkan. nah diaktifkan, digunakan itu ya, Iya, betul. yang ada dalam diri. Jadi pemirsa, sekali lagi, kita semua ini
punya unsur energi. Nah, kalau nggak ada unsur energi ya kita nggak bisa kemana-mana, nggak ada semangat, raut muka jadi jelek gitu ya, apa pucat gitu itu nggak ada. Kalau ada energi, kalau orang Jawa bilang pasuryane, wah pasuryane itu terang benderang gitu ya. Itu orang kan sangat tertarik untuk bertemu dengan orang-orang yang pasuryannya, atau bahasa sekarang aura. Itu auranya itu bersinar terang. Nah, untuk membangkitkan energi ini, silakan mau posisi duduk, mau duduk di kursi silakan, senyaman mungkin. Tidak ada patokan harus duduk begini, harus sila, tidak, senyaman mungkin. Mau sambil tiduran karena sedang sakit silakan. Ya. Saya akan bantu masing-masing mengaktifkan energi yang ada dalam diri. Tahap pertama, semua telapak tangan kita semua ini memancarkan energi, ya. Ini kalau diginikan sebenarnya terasa. Nah, supaya makin terasa kita gosokkan dulu. Kita gosok, ini gesekan menghasilkan energi. Zaman dahulu orang untuk membuat api pakai apa? Batu digesek atau kayu digesek. Itu jadi api, jadi energi ya. Gesekan membuat energi. Lalu ujung jari digesekkan ke telapak bagian tengah. Kira-kira 9 kali, beberapa kali terserah sampai terasa hangat. Nah, energi itu nanti terasa berupa hangat. Ini ya. Kalau ini digerakkan gini seperti ada magnet. Semua terbuka sambil saya bantu. Terbuka semua. Nah, lalu ini ya dari bagian bawah perut, tangan begini. Ini semacam naik begini. Langsung aja naik sampai ke leher. Dalam hati seluruh jalur energi dan pintu energi terbuka. Seluruh jalur energi dan pintu energiku terbuka. Seluruh jalur energi dan pintu energiku terbuka. Seluruh jalur energi dan pintu energiku terbuka. Nah, terus ini sampai ke arah leher. Sampai leher, gini ya, kira-kira 9 kali, atau 17 kali, atau berapa kali. Itu tergantung masing-masing kepekaannya. Nanti ini pelan-pelan ini akan terasa. Duh, kok ada yang dut-dut, terasa bergetar. Nah, itu berarti udah mulai terbuka. Itu ya, terbuka. Ini sampai sini. Lalu dinaikkan lagi. Ini sampai ke kepala. Nah, kepala. Ini ya. Seluruh jalur energi pintu energiku terbuka. Seluruh jalur energi pintu energi terbuka. Terbuka. Kira-kira 9 kali. Lalu di ubun-ubun. Telapak kiri di ubun-ubun, terus kanan di atasnya. Diputar searah jarum jam. Ini ubun-ubun ini ada pintu energi, jalur energi utama. Kita buka, aktifkan jalur energi, pintu energi terbuka, aktif. Terbuka, aktif. Oke, cukup. Nah, ini kalau kita rasakan begini, ada semacam kayak magnet, seperti magnet. Sebenarnya bukan seperti, memang magnet ini, pancaran energi. Magnet ini ya. Magnet energi lah, energi medan magnet. Nah, kalau sudah, kita akan hening, pejamkan mata, lidah teguk ke atas menyentuh langit-langit. Fungsinya adalah mengaktifkan kelenjar yang ada di situ. Kelenjar ini menghasilkan enzim berupa air liur. Jadi nanti kalau muncul air liur langsung ditelan. Air liur membantu proses pencernaan, membantu proses penyembuhan, perbaikan sel-sel, dan penguatan daya tahan tubuh. Maka leluhur kita dulu mengatakan kita ini punya air pusaka, yaitu sebenarnya air liur ini. Kita hening, memperhatikan nafas, ikuti nafas masuk, nafas keluar. Lalu makin dalam lagi kita sadari nafas kita. Sadari apakah nafas masuk, nafas keluar lancar atau ada yang terganggu. Mungkin ada yang terasa sesak, kita hanya menyadari saja. Juga sadari fungsi nafas. Fungsi nafas ini membantu energi melalui oksigen ya. Oksigen nanti ditambah dengan nutrisi dari makanan minuman akan menjadi energi. Sadari juga, nafas ini adalah juga kekuatan utama hidup kita. Kita bisa tidak makan minum berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Tetapi kalau nafas, paling lama hanya
1,5 menit, 2 menit. Kalau yang tidak terlatih mungkin 1,5 menit tidak bernafas, kehidupan bisa berhenti. Mungkin yang terlatih bisa 2 menit, 3 menit, atau 5 menit, tapi itu sangat jarang. Jadi nafas adalah sumber kekuatan kita. Kita syukuri sekarang. Aku bersyukur atas nafasku ini. Sementara air liur dihasilkan dengan kualitas sangat bagus, membantu pencernaan, membantu penyembuhan, membantu perbaikan sel-sel, membantu penguatan daya tahan tubuh. Sekarang perhatikan bagian yang terasa sakit atau perlu perhatian. Dalam hal ini kita fokus ke liver, yaitu di bagian atas perut kanan, di bawah tulang rusuk kanan, di mana pikiran berada, energi mengalir. Mari pikiran kita pusatkan ke liver, lalu kita minta, liver bekerjalah makin baik, makin baik. Liver sembuh, 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 sembuh. Liver bekerjalah makin baik, makin baik. Liver sembuhlah, sembuh, 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 sembuh. Enzim air liur membantu penyembuhan, membantu perbaikan sel-sel. Jadi air liur langsung ditelan supaya membantu penyembuhan. Nah, kita kirimkan juga untuk seluruh organ-organ dalam tubuh kita. Semua organ-organ dalam tubuhku bekerjalah makin baik, makin baik. Yang terasa sakit, nyeri, ngilu, tidak nyaman, sembuhkan dirimu, sembuh, 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 sembuh. Sekali lagi, di mana pikiran berada, energi mengalir. Pikiran kita sekarang adalah seluruh organ dalam tubuhku, sembuhkan dirimu. Energi mengalir ke semua organ, menyembuhkan, didukung dengan enzim air liur. Didukung energi semesta yang sudah mengalir, di mana pintu energi dan jalur energi kita tadi sudah kita buka. Energi semesta mengalir makin lancar, dan sebelumnya kotoran-kotoran energi sudah kita bersihkan. Maka penyembuhan makin cepat, makin cepat. Didukung dengan nutrisi, terutama dari ramuan herbal. Dan juga dari makanan yang kita konsumsi. Tubuh makin sehat, makin sehat, makin sehat. Kita pasrahkan semua ke Sang Pemberi Hidup, Tuhan yang Maha Pengasih, dengan cara masing-masing. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semoga aku makin sehat, makin sejahtera, dan makin dapat melaksanakan tugas kewajibanku dengan baik. Amin. Akhiri, terima kasih. Tubuh sedang beristirahat, kita minta aktif kembali, tubuhku aktif kembali, gerak-gerakkan leher, badan, tangan, lalu gosok-gosokkan telapak tangan ya. Lalu usap ke wajah dan tubuh. Nah, 3 kali. Ini fungsinya supaya energi mengalir lancar semua. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah berlatih ya. Bagaimana? Rasanya sangat hangat. Hangat di mana? Yang paling hangat terasa? Di bagian tubuh. Bagian mana? Kebetulan di sini? Iya. Oh ya. Ya biasanya kalau ada masalah di sini nanti hangatnya di sini. Oh, ya. Okay. Biasanya kalau bagian tubuh ada aliran darah nggak lancar itu dingin. Tapi begitu aliran darah dan energi mengalir jadi hangat ya. Beda-beda nanti ada yang, kepala saya jadi seperti apa berat gitu. Nah itu energinya mengalir deras ke kepala. Iya. Jadi pikiran juga semakin tenang ya. Ya. Tenang, jiwa makin tenteram, damai ya. Baik pemirsa, itu tadi adalah penjelasan ya, ulasan mengenai masalah liver kotor, solusi dan juga obat herbal yang bisa digunakan untuk pengobatan ya, Ki. Berikut latihan untuk membersihkan energi dan mengaktifkan energi ya, serta penyembuhan melalui energi masing-masing. Iya, betul. Jadi semua tadi berasal dari Alam ya. Alam dari Yang Maha Pencipta ya. Kita hanya memberi tahu caranya, bukan dari kami, tapi dari Yang Maha Pencipta, dari Tuhan sendiri.
Baik, bagi pemirsa mungkin yang berkenan untuk pesan ramuan dan juga tanaman ya, bisa pesan melalui nomor yang sudah kami cantumkan ya di nomor 0821 7000 6478. Bagi mungkin pemirsa yang berkenan untuk memberikan pertanyaan dan juga mungkin konsultasi permasalahan yang dialami ya, boleh disertakan nama, nomor dan juga alamatnya dan masalahnya apa, atau ada yang usul membahas apa, silahkan topik ya. Nanti kita juga bisa berikan door prize dari kita akan berikan nanti ramuan herbal dari Jampisai. Jadi ramuan kami Jampisai, sekali lagi ramuan ini tidak dijual beli untuk umum ya, hanya berdasar pesanan khusus atau untuk kegiatan khusus saja. Nanti bisa hubungi di nomor 0821 7000 6478. Baik pemirsa, saya Wulan bersama narasumber Ki Setiaji mengucapkan banyak terima kasih ya, agar lebih semangat untuk menjalankan hidup sehat ya Ki. Kita salam Batara. Ya. Mari. Bio, hiat, hidup lebih sehat. Salam Batara, bahagia sejahtera.